استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح بالقبول وتمام الوصول مضمون وصلاة الشيء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة فنقول الشهر جالبة كل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا والمستاذين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زيد الحبشي وصاحب هذه البلدة الحبيب الشريف حامد بن حمد الصداق، والعلامة الحبيب محسن بن علي الحلوان والجدي الحبيب حامد بن محمد بعبر والحبيب حامد بن حسين بعبر والحبيب حامد بن عباس هاشم، والعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن الشيخ بن بكر بن سالم، وشيخي ومربي روحي الحبيب حيدر بن محسن بن علي الحلوان، وأصولهم وفروعهم وأهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا صالحون، أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية، وكل نية صالحة في لطف وعافية من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan yang mulia ini mengumpulkan kita di dalam sebuah tempat yang mana di dalam tempat ini kita sudah mengawali untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang-orang yang beriman. Kemudian kita lanjutkan mengkaji daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Al-Haddad melalui kitabnya Risalah Al-Mu'awanah ini, beliau mengatakan hendaklah kita itu jangan sekali-kali melibatkan diri dalam hal perdebatan, sebab perdebatan itu dapat membuat hak merusak kepada hati, dapat menjadikan emosi, dan tidak sampai di situ, bisa juga perdebatan itu bisa merenggangkan persahabatan, merusak persahabatan, bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Maka oleh sebab itu kita hendaklah menghindari hal-hal perdebatan. Namun di zaman sekarang kadang-kala perdebatan ini dirubah dengan kalimat dialog, diskusi.
Tetapi pada ujungnya sering kita lihat acara dialog, diskusi yang ada salah satu di antara yang terpojok kadang-kala malah menjadi kecewa dan dendam kepada orang tersebut. Walaupun pada nas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memang mensifatkan manusia ini adalah orang-orang yang paling banyak mendebat. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia adalah makhluk yang paling banyak mendebat. Bahkan sampai Allah sendiri pun didebatnya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat diceritakan di saat salah seseorang ingin dimasukkan ke dalam neraka, dia masih debat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berdebat seakan-akan dia melakukan dosa-dosa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa itu bukan kesalahan dari dirinya, tetapi ketidakberdayaannya sehingga melakukan perbuatan dosa-dosa tersebut. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya tersebut. Bahkan yang sudah diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah masih saja membantah. Dia bilang, saya tidak mau ya Allah masuk surga dengan rahmat-Mu, tapi masukkan aku ke dalam surga dengan sebab amalku. Ini adalah sifat manusia yang memang sudah dinas banyak suka mendebat. Allah saja didebatnya, apalagi sesama makhluk. Na'udzubillah waliyadzubillah. Di dalam sebuah ayat juga disebutkan wala tanazza'u fatabshalu wa tadhhabu rihukum. Allah memerintahkan janganlah kamu saling berbantah-bantahan. Debat itu adalah hal yang pasti, saling berbantah-bantahan untuk menunjukkan bahwasanya apa yang argumen yang ia sampaikan, hal yang ia ucapkan adalah sesuatu kebenaran, sehingga saling bantah, saling menyalahkan satu dan yang lainnya. Padahal imbas dari bantah-bantahan, imbas dari perdebatan, fatafshalu wa tadhhabu rihukum, yang akan menyebabkan kamu itu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Ini kita di zaman sekarang umat Islam, kalimat tauhidnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Kadang-kala hanya perbedaan dalam istilah furu', dalam istilah cabang-cabang di dalam agama, sehingga saling menyalahkan antara satu dan yang lain, bahkan menganggap hujahnya yang paling benar. Maka hendaklah kita sebagai orang yang beriman hindari perkara-perkara seperti ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan. Tidaklah suatu kaum menjadi sesat setelah mendapatkan petunjuk. Kanu alaihi illa utul jadala. Sebab apa mereka menjadi sesat padahal sudah dapat petunjuk? Dikarenakan mereka itu suka mendebat, suka berbantah-bantahan. Bagaimana Allah menceritakan? Allah pernah menceritakan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, cerita bagaimana Namrud itu mendebat kepada Ibrahim alaihissalam. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau memperhatikan atau melihat kepada orang yang mendebat akan Ibrahim, alladzi hajja Ibrahim fi rabbih,
orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang apa yang didebat? Fi rabbih, tentang Tuhannya. An atahu Allahul mulka, karena Allah telah menganugerahkan kepadanya, memberikan kepadanya al-mulka, yaitu adalah kerajaan atau kekuasaan. Idh qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan pula yang menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya Tuhanku yaitu Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka Namrud berkata, ana uhyi wa umit, aku pun, kata dia, dapat menghidupkan dan mematikan. Karena dia merasa punya kuasa, karena dia seorang raja. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, sesungguhnya, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala ya'ti, mendatangkan, menerbitkan, bisyamsi, itu matahari, minal masyriq, dari arah timur. Sesungguhnya Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka kalau engkau mengaku diri juga bisa menghidupkan dan mematikan orang lain, coba terbitkan matahari dari barat. Kalau memang engkau mengaku dirimu sebagai Tuhan juga. Fabuhital ladzi kafara, maka akhirnya bingung orang yang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Kita ini kan kadang-kadang terlalu banyak debatnya, terlalu banyak kepengen tahu. Itu hal yang wajib bagi kita kalau memang tidak tahu. Yang parah ini sudah tahu tetapi berbeda apa yang kita ketahui terhadap apa yang baru kita dengar. Kadang-kala seakan-akan tidak tahu, seolah-olah tidak tahu, tetapi menyalahkan pendapat orang yang menyampaikan hal itu kepada kita hanya karena ada perbedaan sedikit. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah berfirman, ad'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, serulah ila sabili rabbik, serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik, dengan nasihat yang baik, wajadilhum, dan debatlah, bantahlah, memang diperintah, tapi billati hiya ahsan, yaitu dengan cara yang baik. Kadang-kala kan kita kalau debat orang tuh, oh kamu salah, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya nggak bakal ketemu titik terangnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau menunjukkan, ma nadartu ahadan illa wadidtu an yujri Allah al-haqq ala lisanih. Ini kata Imam Syafi'i. Aku, kata Imam Syafi'i, tidak pernah berdebat dengan seseorang. Ma nadartu ahadan illa wadidtu an yujri Allah, kecuali aku berharap Allah menampakkan apa yang ditampakkan al-haqq ala lisanih, kebenaran melalui lisan orang itu. Ini menunjukkan bagaimana adab dan tujuan mencari kebenaran bukan mengalahkan. Tujuan untuk mencari kebenaran bukan untuk mengalahkan.
Kalau kita mau berbicara perdebatan ulama-ulama zaman dahulu itu banyak. Ya, banyak. Ulama-ulama zaman dahulu itu melakukan perdebatan. Ya. Jadi antaranya Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Dan yang mendebat Imam Abu Hanifah ini bukan orang Muslim, orang ateis, orang yang tidak meyakini adanya Sang Pencipta, yaitu Allah. Dikatakan dalam sebuah manaqibnya, ijtama'a qaumun minaz zanadiqah. Zanadiqah yaitu para zindik, orang-orang ateis. Jadi sekelompok kaum zindik atau ateis itu berkumpul. Faqalu li Abi Hanifah. Maka mereka orang-orang ateis ini orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak meyakini Tuhan maksudnya. Orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Maka berkata mereka kepada Imam Abu Hanifah, "Mad dalilu ala wujudi sani'i?" Wahai Abu Hanifah, apa dalil? Tunjukkan kepada kami bukti-bukti tentang adanya Sang Pencipta. Tentang adanya Sang Pencipta, tunjukkan bukti-buktinya kepada kami. Faqala, maka Al-Imam Abu Hanifah, da'uni fa inni mashghulun fikri fi amrin ajib. Kata beliau, biarkan aku dulu, karena saat ini pikiranku, kata beliau, mashghul, sedang dalam keadaan sibuk memikirkan fi amrin ajib, sesuatu perkara yang mengherankan, yang menakjubkan. Maksudnya itu, beri aku waktu, kata beliau, karena saat ini aku tidak menjawab pertanyaan engkau, kata beliau nih, dikarenakan aku lagi sibuk berpikir tentang sesuatu perkara yang sangat mengherankan, perkara yang sangat ajaib. Maka berkata mereka, qalu wa ma huwa. Maka orang ateis tadi mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, perkara apakah itu yang membuat engkau sehingga sibuk memikirkannya? Maka Imam Abu Hanifah menjawab, balaghani anna safinatan fi Dijlata tamdi wa taji'u mamlu'atan min ghairi mallahin wala qa'idin. Beliau mengatakan telah sampai kepada sesuatu kabar, balaghani, telah sampai sesuatu berita atau kabar yang mana anna safinatan, bahwa ada sebuah kapal fi Dijlata, yang mana kapal itu berada di sungai, famdi wa taji'u mamlu'atan, yang mana pergi dan pulang dalam keadaan penuh muatan. Tapi yang ada itu bukan itunya, min ghairi mallahin wala qa'idin, tetapi kapal itu tanpa ada nahkodanya, tanpa ada yang menjalankan itu kapal. Wa tasiru bi nafsiha wa tutarriqu humulataha bi nafsiha. Kapal itu, kata beliau, laksana berjalan dengan sendirinya dan membongkar muatannya dengan sendirinya. Faqalu, maka orang ateis ini menjawab, hadza muhal, hadza muhalun,
la yaquluha aqilun, la yaquluhu aqilun. Kata orang ateis, ini mustahil, mana bisa kapal berjalan dengan sendirinya, itu tidak mungkin. La yaquluhu aqilun, yang berkata itu, yang bercerita itu, kata mereka, aqilun, orang yang tidak berakal lah, orang yang tidak berakal. La yaquluhu aqilun, orang yang berkata itu, orang yang bercerita itu kepada engkau tidak berakal itu orang. Mana mungkin kapal jalan sendiri, mana mungkin muatan itu terisi sendiri dan dibongkar dalam sendirinya. Faqala Abu Hanifah, maka kata Imam Abu Hanifah, fa idza kanat safinatun la taqumu illa bi sani'in wa mudabbirin. Jika sebuah kapal saja tidak mungkin berdiri tanpa pembuat dan pengatur, fakaifa bihadzal alamil ulwi was-sufli bima fihi minal ihkami. Kalau engkau tidak mempercayai, mengatakan kapal tadi berjalan dengan sendirinya itu perkara mustahil, maka bagaimana dengan alam semesta ini, yang atas dan yang bawah dengan segala kesempurnaannya? Apakah tercipta dengan sendirinya ini alam semesta? Artinya dengan sendirinya Imam Abu Hanifah itu memberikan jawaban melalui sebuah pertanyaan. Kalau engkau tidak meyakini, tidak mempercayai, bahkan engkau menganggap itu perkara mustahil, kapal dibangun dengan sendirinya misalnya, kemudian kapal itu berjalan dengan sendirinya, tidak ada nahkodanya, tidak ada ABK-nya, maka bagaimana mungkin tuh kapal bisa jalan? Dan engkau tidak mengatakan perkara itu mustahil. Lantas bagaimana dengan alam semesta yang diciptakan langit, yang diciptakan bumi, dan apa-apa yang di dalamnya dengan kesempurnaan? Fabuh itu, maka mereka pun terdiam, wanqatahu, dan tidak mampu membantah daripada perkataan Imam Abu Hanifah. Nah ini sebagaimana ayat tadi, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Artinya mereka tidak mampu lagi untuk mendebat. Padahal yang didebat ini kan bukan orang Islam, orang ateis. Artinya tidak mungkin Imam Abu Hanifah mengeluarkan dalil, ya. Misalkan dengan dalil-dalil sebagaimana di dalam sifat 20, Innallaha khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Mereka bukan orang muslim. Tapi bagaimana Imam Abu Hanifah memberi jawaban kepada mereka melalui akal mereka yang masuk di dalam akal mereka. Nah, adapun kita, kadang-kadang sesuatu hal yang sudah ada dalilnya itu masih didebat, ya, hanya gara-gara furu. Kalau ini bukan masalah furu, ini masalah usul yang didebatkan oleh orang ateis kepada Imam Abu Hanifah. Masalah usul, masalah ketuhanan, masalah uluhiyah, masalah ketuhanan. Ya, kita kadang-kadang masalah usul atau masalah furu, kadang-kadang sudah sama-sama menunjukkan dalil, itu masih saja saling menyalahkan di antara satu dengan yang lain. Nah ini akhirnya timbul, bukan lagi, makanya kata Imam Haddad tadi, menimbulkan, merendahkan persahabatan, bahkan menimbulkan permusuhan.
Dulu juga Imam Abu Hanifah juga ada seseorang kelompok yang dia dibenci kepada sahabat. Dia benci kepada sahabat. Siapa yang dibenci? Sayyidina Utsman bin Affan. Ada seseorang di zaman Imam Abu Hanifah itu dia memiliki harta yang banyak, orang kaya. Ini orang kaya, orang kaya. Dia sangat benci kepada Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan mujahiran bidzalik, terang-terangan memusuhi, mencela, mencaci maki kepada siapa yang dicaci maki? Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Bayangkan, ya. Sampai-sampai hatta yaqul, sampai-sampai ia tadi orang ini berani berkata innahu kana yahudiyyan, sampai mengatakan seperti ini. Parah betul orang ini. Dia mengatakan Sayyidina Utsman itu adalah seorang Yahudi. Parah ini. Ini masalah usul. Tapi karena ayat Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Maka di saat Imam Abu Hanifah mendengar secara langsung orang tadi mencela, mencaci maki kepada Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan sampai terdengar oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya orang tersebut berani mengatakan Sayyidina Utsman bin Affan adalah Yahudi, maka Imam Abu Hanifah fada'a ilaihi, maka Imam Abu Hanifah memanggilnya. Wa qala lahu, dan Imam Abu Hanifah berkata, wahai fulan, inna fulanan al-yahudiyyah yakhtubu ibnataka li ibni. Dia katakan, wahai orang kaya sini, dia bilang sesungguhnya si fulan ada orang itu Yahudi itu, ya. Karena pada saat itu ada seseorang Yahudi, ditunjuk sama Imam Abu Hanifah, wahai fulan itu Yahudi. Kata Imam Abu Hanifah, yakhtubu ibnataka li ibni, dia ingin mengkhitbah, melamar putrimu untuk anaknya. Nah, untuk anaknya. Faqtamma rajul, maka laki-laki itu pun tadi sangat marah, sampai berkata kepada Imam Abu Hanifah, anta imamul muslimin, wa kaifa yajuzu an yunkaha banatul muslimina min abna'il yahudi. Imam Abu Hanifah dalam kemarahannya tadi dia mengatakan, engkau ini adalah imamnya kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Orang-orang datang bertanya kepada engkau, wa kaifa, maka bagaimana mungkin dia engkau membolehkan an yunkaha banatul muslimin, anak-anak perempuan kaum muslimin dinikahkan min abna'il yahudi, dengan anak-anaknya Yahudi. Dia marah. Faqala Abu Hanifah, fa kaifa tarda an taqula fi Utsman radhiyallahu anhu ma la tardahu li nafsik. Kalau engkau marah, kalau engkau tidak ridha anakmu dinikahi sama Yahudi, pernahkah kau berpikir, maksudnya seperti itu? Nah, kalau secara artinya, fakaifa tarda an taqula min Utsman radhiyallahu anhu ma la tardahu li nafsik. Kalau begitu bagaimana mungkin engkau rela mengatakan tentang Utsman itu Yahudi, sesuatu yang kau sendiri tidak rela hal itu terjadi kepada engkau? Apalagi Sayyidina Utsman adalah menantu Nabi. Engkau saja tidak ridha anakmu
dinikahkan dengan anaknya seorang Yahudi, lantas bagaimana kau mengatakan Utsman adalah Yahudi sedangkan ia adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan cuma satu, tetapi dua daripada anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman setelah meninggal salah satunya. Ini kata Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan Sayyidina Utsman Yahudi, dia sendiri enggak ridho. Maka bagaimana mungkin Nabi Muhammad ridho menikahkan anaknya kepada yang kau katakan dia orang Yahudi? Siapa engkau? Apa kedudukan engkau di dalam Islam? Sehingga orang tadi tidak bisa ngomong. Orang tadi tidak bisa ngomong, menantu Nabi, sahabat Nabi. Ya. Nah itu. Makanya aneh. Kadang-kala ada orang-orang yang suka mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan sampai murtad, kafir dan lain sebagainya. Kadang-kala yang disebut itu adalah sahabat-sahabat yang terkemuka. Ya, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Kita dalam kitab akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau adalah khalifah yang ketiga menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau adalah yang dikenal Nabi menggelar beliau dengan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Cahaya apa? Cahaya karena beliau menikahi dua daripada putri Nabi Muhammad, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Setelah meninggal istri beliau, anak dari Nabi Muhammad itu Ruqayyah, kemudian Rasulullah menikahkan kembali Sayyidina Utsman dengan Ummu Kulthum, adik daripada Sayyidatuna Ruqayyah. Bagaimana mungkin Rasul menyerahkan anak perempuannya kepada seorang Yahudi? Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik mengatakan al-jidal fid din yuqassil ghilba wa yurithu ad-daqain. Perdebatan dalam agama, ini dalam agama ya. Apalagi perdebatan hanya urusan duniawi. Kadang-kala kan ada perdebatan dalam urusan duniawi. Terjadi kesalahpahaman, yang satu merasa benar, yang satu juga merasa benar. Akhirnya kalimat bahasa sekarang dimediasi, tapi akhirnya yang ada malah saling ribut, saling caci maki di situ. Nah ini dalam agama saja bisa menimbulkan kedengkian dan bisa yuqassilkan, mengeraskan hati. Apalagi dalam urusan dunia. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Al-mira'u yufsidu al-wudda al-qadim. Perdebatan, kata Imam Hasan Basri, merusak persahabatan yang telah lama terjadi. Kadang-kadang coba lihat, hanya gara-gara sedikit perdebatan, perbedaan pendapat saja sebenarnya perdebatan itu. Seharusnya kalau berbeda pendapat, ini dalam dunia ya, dalam bab dunia, bukan urusan din, dalam bab dunia, perbedaan itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan begitu luasnya perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saling menunjukkan satu di antara yang lain mengemukakan pendapatnya, mengemukakan daripada idenya, dan bagi mereka menganggap pendapat mereka sama-sama yang paling baik. Tetapi hal tersebut seharusnya diukur. Bagaimana orang-orang yang mendengar dari hasil tersebut, kita ambil posisinya di tengah-tengah, dan yang tidak diambil pendapatnya itu harus berlapang dada.
Imam Hasan al-Basri itu kadang-kala sering mengatakan yang maknanya kurang lebih seperti ini. Di saat beliau itu ingin didebat sama orang, maka beliau bertanya, jika engkau ingin mencari kebenaran, aku akan bersedia, kata beliau. Jika engkau ingin mencari kebenaran, aku akan bersedia meladeni. Maksudnya itu berdialog atau diskusi. Tapi jika kamu ingin mencari sebuah kemenangan, maka kata beliau, aku tak mau, aku tidak mau berdiskusi. Artinya sifat mengalah, lebih baik mengalah. Kenapa? Kalau orang sudah ingin mencari kemenangan, seberapapun dalil yang kita tunjukkan kebenaran, maka tidak akan pernah dianggap kebenaran itu ada. Tapi kalau seseorang mencari kebenaran, tunjukkan buktinya. Itu seperti itu. Nah, maka di dalam ayat ini pun Imam Al-Haddad mengutip satu firman Allah, wa'a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Apalagi bodoh di dalam urusan yang dia debat, tidak mengerti. Lebih baik tidak usah diladeni. Tidak usah diladeni. Contoh, misal ada seseorang dihadapkan pada sebuah permasalahan, kemudian salah satu di antara pendukungnya ini orang yang gak ngerti apa-apa, titik permasalahannya pun tidak tahu, kisah-kisahnya pun tidak tahu, maka lebih baik tidak usah diladeni. Kenapa? Percuma meladeni, dia gak ngerti apa yang mau disampaikan. Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi 'arabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Aku, kata Rasulullah, menjamin akan sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan wa in kana muhiqqa, walaupun ia benar. Walaupun tetapi yang didebat amil jahilin, orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu kalau didebat, kalau dia kalah, maka sakit hatinya akan nampak dan seakan-akan dia dipermalukan. Itu dendamnya bukan main, bukan lagi nanti berbeda pendapat, tetapi bisa membahayakan keselamatan. Yang kedua, akan menjatuhkan muruah seseorang yang berakal karena yang dihadapi orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti apa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la tujadilil ahmaq, la tujadilil ahmaq, jangan berdebat dengan orang yang bodoh, orang yang gak ngerti apa-apa. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, orang yang bodoh itu, yang mengajak kau debat atau yang kau ajak pada debat, yu'dhika, akan menyakiti kepada engkau, wala yanfa'uka, dan sedikit pun tidak memberi manfaat kepada engkau. Al-Imam Syafi'i juga, beliau pernah mengatakan, idza khatabani al-jahilu sakatun. Jika orang bodoh mendebatku, maka kata beliau, aku diam. Aku diam. Kalau kita kan apalagi orang bodoh, ya kan? Kalau kita apalagi yang mendebatnya orang bodoh, wow, selesai. Kalimat Syafi'i, kata beliau, kalau orang bodoh mendebat,
aku diam. Fakana jawabi alaihi sukuti, maka jawabanku kepadanya adalah diamku, kata dia. Jawabanku kepadanya adalah diamku. Kenapa? Percuma memberi hasilnya begini. Percuma menyampaikan sesuatu yang baik ya kepada seekor lalat. Tahu lalat? Lalat itu tidak pernah singgah dan mampir ke tempat yang baik. Lalat itu tempatnya kotoran, pasti sampah, sehingga tidak akan pernah lalat itu berada di tempat yang baik. Maka percuma menyampaikan sesuatu kebenaran kepada itu lalat. Kita sampaikan. Kita sampaikan misal kepada lalat. Lalat, yang kamu mampirin, yang kamu tempatin itu tempat yang gak baik. Percuma hal ini. Maka seperti itulah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, lebih baik dia diam. Kenapa? Sebab orang bodoh sekalipun di debat gak mungkin ya. Kadangkala dalilnya kata si fulan, kadangkala dia punya hujah kata orang, tidak menunjukkan bagaimana kepintarannya dia, pengetahuannya dia, tapi dia hanya berhujah kata orang, katanya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau malah mengatakan, la tujalis ahlal kalam wa in dhabbu 'anis sunnah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, janganlah kalian duduk, la tujalis, janganlah kalian duduk, kalimat ini janganlah kalian juga bergaul kepada siapa? Ahlal kalam, kepada orang yang ahli debat. Wa in dhabbu 'anis sunnah, meskipun mereka mengklaim mereka adalah pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati itu. Bahkan kata Imam Hasan al-Basri, idza ra'aita rajulan, apabila kau melihat seseorang yumari fi dinillah, yang suka berdebat dalam urusan agama Allah, suka berdebat dalam urusan agama Allah, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya orang itu sahibul hawa, adalah pengikut daripada hawa nafsu. Kenapa dia kepingin menang terus berdebat? Padahal agama melarang kita untuk berdebat. Kalau seandainya ingin saling diskusi, maka di saat selesai tidak saling menyalahkan apabila saling memiliki hujjah. Seperti halnya kita tahu ya, ini sebentar lagi nih tarawih nih, Ramadan masuk, tarawih dilaksanakan. Ada yang sholat tarawihnya 20 rakaat, ada yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Selagi masih punya hujjah dan dalil masing-masing, silahkan laksanakan tanpa harus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Begitu juga perkara sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Selagi yang pakai kunut punya hujjah dan dalil, begitu juga yang tidak pakai kunut punya hujjah dan dalil, silahkan laksanakan tanpa harus saling menyalahkan. Yang pakai kunut menambah rukun, yang tidak pakai kunut dikatakan anti sunnah.
Silahkan jalankan masing-masing sesuai dengan pendapatnya. Al-Quran menyatakan Allahu Rabbuna lana a'maluna wa lakum a'maluna. Allah Tuhan kita. Ya. Apa yang kita perbuat itu untuk kita. Yang penting apa yang kita perbuat ada standarnya, ada hujahnya, ada ikutannya, dalilnya. Begitu juga amal yang kalian perbuat, selagi ada hujahnya silakan kalian kerjakan, tanpa harus saling berdebat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dapat memberi manfaat dan memberi wawasan pengetahuan kepada kita untuk bisa menjauhkan diri dari hal-hal perdebatan, baik dalam urusan duniawi, terlebih lagi dalam urusan din agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelapangan dada kepada kita selagi terdapat perbedaan di antara sesama saudara kita, selagi itu masih tidak dalam masalah usul, maka hendaklah kita bisa saling memahami dan berlapang dada. Selagi apa yang mereka perbuat ada dalilnya, ada hujahnya, begitu pula kita yang mempunyai dalil dan hujah, hendaklah jangan goyah terhadap apa yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala permohonan kita dan ampuni segala kesalahan dan kekhilafan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidil Fatihah.